Hello, teman-teman pecinta film. Kali ini kita mau dongeng cerita film yang satu ini, Get Hard, yang keluar tahun 2015. Dan sebelum kita menyelam ke dalam ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video seru lainnya. Dan tentu aja, kalau kalian suka video ini, kasih tahu dengan like. Diperankan oleh Will Ferrell dan Kevin Hart. Film ini ceritanya tentang seorang konglomerat yang harus siap-siap ngadepin penjara federal. Kita bakal bahas gimana tokoh-tokohnya kejebak dalam situasi kocak, dan gimana humornya. Ini adalah rumah mewah milik seorang sultan bernama James. Di rumah besar itu, James memiliki banyak pelayan dan tukang kebun. Seperti biasa, pagi itu, setelah bangun tidur, James langsung menikmati pemandangan pagi yang sangat cerah. Setiap pagi, tukang kebun pasti kesal karena harus melihat bosnya bangun tidur tanpa pakai baju. Setelah menyegarkan diri, James tidak langsung berangkat kerja. Dia melakukan latihan bela diri dulu bersama pelatih pribadinya. Walaupun sudah bertahun-tahun berlatih bela diri, sampai sekarang James masih belum bisa membela diri sendiri. Hidup James terlihat sangat sempurna. Dia pintar, memiliki karir yang bagus, kekayaannya melimpah, dan dia memiliki tunangan wanita cantik bernama Alisa. Alisa adalah anak pemilik perusahaan tempat James bekerja. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, terlihat seorang pria berkulit hitam bernama Darniel tengah sibuk menelpon untuk meminta pinjaman uang kepada teman-temannya guna modal bisnisnya. Namun, meskipun sudah mencoba meminta bantuan ke berbagai pihak, hingga saat ini Darniel masih belum berhasil mendapatkan pinjaman. Kondisi ini membuat Darniel sangat pusing, bahkan sampai-sampai ia meminta putrinya untuk membantu meminjam uang dari teman sekolahnya. Melihat tingkah suaminya yang seperti itu, istri Darniel merasa kesal. Sebagai seorang istri, dia bisa memahami betapa sulitnya situasi yang dihadapi suaminya. Oleh karena itu, dia berusaha memberikan dukungan dan kekuatan kepada Darniel. Setelah mengantarkan putrinya ke sekolah, Darniel langsung berangkat ke tempat bisnis pencucian mobilnya, yang terletak di parkiran basement kantor tempatnya bekerja. Saat itu, James baru berangkat kerja. Setibanya di kantor, semua karyawan menyambutnya dengan meriah, karena selain menjadi orang yang paling dekat dengan bos, dia juga karyawan berprestasi. Sorenya, James dipanggil ke ruangan bos besar, pemilik perusahaan sekaligus ayah Alisa, yang bernama Martin. Martin memberikan pujian atas kinerja James, yang berhasil membuat perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar $28 juta atau 400 miliar rupiah. Martin kemudian meminta agar calon menantunya tersebut tidak memanggilnya Pak lagi, dan memulai memanggilnya Ayah. James yang terharu pun menangis, dan memeluk Martin dengan erat. Setelah pulang kerja, ketika James hendak masuk mobil, tiba-tiba Darniel muncul dan membuatnya terkejut. Melihat orang kulit hitam di depannya, James langsung berteriak ketakutan, mengira akan menjadi korban perampokan. Padahal, Darniel hanya ingin memberikan kunci mobil yang tertinggal. Setiap harinya, James selalu mencuci mobilnya di tempat Darniel. James minta maaf karena tadi dia agak rasis. Melihat peluang, Darniel menawarkan kerjasama sebagai investor di bisnis pencucian mobilnya. Namun sayangnya, James tidak tertarik dan meninggalkan tempat tersebut. Malamnya, James dan Alisa mengadakan pesta ulang tahun hubungan mereka. Pesta itu sangat mewah, dengan Alisa memberikan hadiah gitar listrik mahal dan mengundang penyanyi idola James. Di tengah-tengah kemeriahan pesta, petugas FBI tiba-tiba muncul dan menangkap James dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan. James merasa bingung karena sepanjang hidupnya, dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Meski berusaha menjelaskan, dia tetap ditangkap. Keesokan harinya, Martin datang menjenguk James bersama seorang pengacara yang akan membantu menangani kasusnya. Namun, pengacara tersebut terlihat tidak berpihak pada James. Dia menyarankan agar James mengaku bersalah agar sidang bisa segera selesai dan hukuman hanya 1 tahun penjara. Namun, James menolak keras. Dia tetap bersikeras dan akan berkata tidak bersalah di hadapan hakim. Sejak berita penangkapannya tersebar, klien-klien perusahaan yang merasa tertipu melakukan demo di luar pengadilan, menuntut agar James dihukum seberat-beratnya, bahkan hingga penjara seumur hidup. Beberapa hari kemudian, persidangan digelar dan James terus membela diri. Akhirnya,
Hukuman yang dijatuhkan sangat berat. Hakim memvonisnya 10 tahun penjara di penjara terketat di Amerika. Sebelum menjalani masa tahanan, hakim memberikan waktu 30 hari bagi James untuk mengurus berkas-berkas jika ingin mengajukan banding. Selama 30 hari ke depan, James akan menjadi tahanan kota, dan di kakinya akan dipasang alarm pelacak agar tidak kabur. Keesokan harinya, semenjak menjadi tahanan kota, James yang biasanya bangun tidur dengan bahagia, kini hanya bisa menangis sambil berteriak, mengeluh kenapa harus mengalami semua masalah ini. Dia merasa Tuhan sangat tidak adil, dan James merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia. Berhari-hari James terus menangis. Hingga akhirnya, dia mendapat ide. James memutuskan untuk kabur dari Amerika. Setelah mengemas barang-barangnya, dia nekat melepas alarm pelacak di kakinya. Kemudian, dia menyamar agar tak dikenali, lalu pergi menemui Alisa di restoran. Ketika mereka bertemu, James mengajak Alisa untuk ikut kabur ke luar negeri. Namun, Alisa menolak dan malah meminta putus, menyatakan bahwa dia tidak ingin hidup susah. Bila James memilih menjadi gelandangan di luar negeri. Mendengar itu, James sadar bahwa selama ini Alisa hanya mencintai kekayaannya. Tak lama kemudian, polisi datang menangkap James. Karena tidak mungkin lagi untuk kabur ke luar negeri. Besoknya, James kabur dan menyusup ke tempat pencucian mobil milik Darnielle. Setelah menceritakan semua masalahnya, James memohon bantuan. Dia meminta maaf jika ucapannya terkesan agak rasis, tapi melihat tampang Darnielle, James merasa bahwa Darnielle adalah orang yang pernah berbuat kriminal dan dipenjara. Sekarang, James sedang takut. Dia takut bertemu dengan orang-orang seram di penjara. Dia meminta Darnielle mengajarinya bagaimana cara bertahan hidup di dalam penjara. Daniel terdiam, belum pernah dia di penjara sama sekali. Darnielle agak tersinggung, bukan berarti dia, sebagai orang kulit hitam, adalah penjahat. Melihat adanya kesempatan, Darnielle punya ide. Dia bersedia membantu James, asalkan James mau membayar 30.000 atau 400 juta rupiah. James yang merasa uang 30.000 dolar hanyalah uang receh, langsung setuju. Setelah pulang, Darnielle menceritakan kesepakatannya pada istrinya pun merasa kesal. Mengapa suaminya menipu orang? Namun, Darnielle memberitahu istrinya bahwa dia akan mengajari James, walaupun dia sendiri tidak tahu seperti apa kehidupan di dalam penjara. Darnielle tidak kehabisan akal. Saat istrinya tidur, dia mencoba menghubungi sepupunya yang pernah di penjara. Setelah mendapat banyak informasi, Darnielle sudah siap melatih James. Keesokan harinya di rumah James, Darnielle bertanya apakah James pernah latihan bela diri. Tanpa menjawab, James langsung berganti baju, dan menunjukkan gerakan-gerakan bela diri yang telah dia pelajari bertahun-tahun lamanya, dari guru privatnya. Melihat gerakan aneh James, Darnielle hanya bengong. Lalu, Darnielle mengambil remote, dan pura-pura menusuk, sambil berkata bahwa seluruh latihan bela diri James selama bertahun-tahun sia-sia. Mendengar kejujuran yang pahit itu, James tidak terima. Dan Darnielle kemudian membuat ruangan khusus mirip sel penjara di basement rumah James, bahkan seluruh isi rumah diubah. Setelah persiapan berhari-hari, kini hanya tersisa 21 hari lagi sebelum James benar-benar dipenjara. Keesokan siangnya, James menghubungi Martin untuk bertanya tentang penyelidikan kasusnya. Martin, dalam obrolan, mendengar suara seorang pria. James memberitahu bahwa pria itu adalah Darnielle, orang yang akan membantunya mempersiapkan diri sebelum masuk penjara. Saat telepon ditutup, Martin terlihat ketakutan. Dia takut Darnielle akan mengganggu rencananya. Ternyata, Martin adalah dalang di balik kasus ini. Dia menjebak James, dan mengambil uang investor untuk membayar hutang perusahaannya. Alasan Martin menumbalkan James karena sejak awal dia tidak setuju James berpacaran dengan putrinya. Martin bahkan menyuruh bodyguard pribadinya untuk mengawasi James dan Darnielle. Hari demi hari berlalu, James terus berlatih. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Start with a baby and higher reps. Girl me, bitch. Look at his face. I'm not stressed. Hey, you! I want to fight you, asshole. I need to fight you. Save me! Oh. James, you gotta throw something back. I want to fight you. Some kind of joke, man? It's the size of your dick. No, my mama. No! 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 My body!
Hanya tersisa 10 hari lagi. Pada siang hari, Darnielle pergi ke basement untuk memeriksa perkembangan James, dan dia terkejut melihat James sedang mengasah pisau buatannya sendiri. Dalam hatinya, Darnielle merasa bangga karena berhasil mengubah James, si cowok cupu, menjadi pria yang tangguh. Malam harinya, Darnielle menyusun ujian terakhir untuk James. Dia menjelaskan bahwa jika James dapat lulus ujian ini, Darnielle yakin 1000% bahwa James akan dapat bertahan hidup di penjara. Ujian tersebut melibatkan simulasi kerusuhan di penjara, di mana James harus keluar dari selnya dengan selamat. Darnielle, bersama pelayan dan tukang kebun James, menciptakan situasi tersebut. Ujian pun dimulai. Sayangnya, James gagal. Saat keadaan mulai tenang, Darnielle kaget melihat pisau tertancap di kepala James, dan dengan panik, Darnielle membawa James ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Setelah diobati, istri Darnielle mengajak James makan malam bersama. Namun, selama makan malam, istri dan anak-anak Darnielle bingung dengan cara makan James yang terlihat aneh. Saat jam pulang, istri Darnielle pesimis, merasa bahwa dengan perilaku anehnya, James tak mungkin bertahan di penjara. Darnielle pun mulai merasa pesimis, menyadari bahwa waktu yang tersisa tidak banyak. Keesokan harinya, Darnielle mengajak James menemui sepupunya, Russell, yang pernah di penjara. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh banyak anggota geng di rumah Russell. Darnielle berusaha memohon agar Russell mau menghubungi teman-temannya yang masih di penjara untuk melindungi James. Namun, Russell menjelaskan bahwa semua temannya berkulit hitam, dan tidak mungkin mau melindungi James yang berkulit putih. Russell menyarankan agar James mencoba meminta bantuan dari anggota geng kulit putih saja. Sesuai saran Russell, malamnya mereka berdua pergi ke markas geng kulit putih. Di sana, James masuk ke dalam sendirian, sementara Darnielle menunggu di luar. Tapi pas James mau minta bantuan, para anggota geng itu malah mengira James adalah polisi yang lagi menyamar. Do the things they said I did. But please tell the world I got a thing. Bernie. Spider, promise me! Fine, go ahead! That's right! Yeah! James! Let's go! James! Run! Bring me their fucking hands! James dan Darnielle berhasil selamat setelah melalui berbagai rintangan. Keduanya memutuskan untuk singgah sejenak di sebuah kafe untuk meredakan ketegangan. Di sana, Darnielle menanyakan kebenaran atas tuduhan penggelapan uang perusahaan yang menimpa James. James berusaha meyakinkan bahwa dia tak bersalah. Setelah kembali ke rumah James, mereka berdua berusaha menjelaskan secara detail mengenai kasus tersebut. Dari pembicaraan itu, Darnielle menyimpulkan bahwa Martin adalah satu-satunya orang yang mencurigakan, dan ia yakin bahwa Martin adalah dalang di balik segala permasalahan ini. Meskipun James masih merasa sulit untuk percaya bahwa calon mertuanya sendiri bisa menjebaknya, namun Darnielle yakin bahwa bukti utama ada pada data transaksi perusahaan yang tersimpan di komputer rahasia Martin di gudang kantor. Agar tak menarik perhatian, James dan Darnielle menyamar sebagai petugas kebersihan ketika menyusup ke kantor Martin. Saat berhasil masuk ke gudang, mereka berhasil mengambil komputer tersebut. Namun, tiba-tiba bodyguard Martin muncul dan menodongkan pistol. Meskipun James berusaha melawan, Darnielle yang mencoba mengambil pistol gemetar, karena tidak memiliki pengalaman dengan senjata api. Melihat keadaan ini, bodyguard berhasil merebut kembali pistolnya, dan pergi membawa komputer rahasia Martin. James merasa kecewa, karena menyadari bahwa Darnielle telah membohonginya, dan memanfaatkannya. Dengan perasaan kecewa itu, James memutuskan untuk meninggalkan Darnielle sendirian. Keesokan harinya, James memutuskan untuk bergabung dengan geng Russell, dengan harapan bahwa tindakan kriminal berat yang akan dilakukannya sekali saja, akan membuatnya dihormati di dalam penjara. 2 hari kemudian, James dan geng Russell merencanakan untuk merampok bank. Sebelum melaksanakan aksinya, Russell memberikan pistol pada James, dan mengajak anggota geng untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Namun, tiba-tiba Darnielle datang, meminta maaf, dan mengajak James untuk tidak menyerah. Mereka berdua berkomitmen untuk mencari bukti penipuan Martin, dan melawan kembali.
Mendengar ini, James merasa bimbang. Meski masih kesal, tetapi di lubuk hatinya, James menyadari bahwa Darnielle adalah satu-satunya orang yang tulus membantunya. James akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perampokan bank, dan memilih untuk bergabung dengan Darnielle. Hanya tinggal 20 jam lagi sebelum James dijemput polisi. Di jalan, Darnielle memberitahu bahwa kemarin, saat mencuci mobil Martin, dia melihat sisa-sisa pasir pantai di ban mobil. Setelah bertanya ke karyawan pencucian mobil, mereka mengungkap bahwa ban mobil Martin selalu penuh pasir pantai selama seminggu terakhir. Darnielle yakin bahwa Martin menyembunyikan barang bukti di kapal pribadinya. Di pelabuhan, dugaan Darnielle terbukti benar. Mereka melihat bodyguard kemarin sedang memasukkan komputer rahasia Martin ke dalam kapal pribadinya. Darnielle dan James menyusup diam-diam. Let go of my face! Namun, setelah berhasil masuk, James tiba-tiba ditangkap oleh anak buah Martin dan bodyguard. Meski James mencoba melawan, bodyguard menyarankan agar James menyerah, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan mereka yang lebih kuat. Kecewa, James menerima kenyataan bahwa dia akan menghadapi konsekuensi atas tuduhan yang menimpanya. Tak punya pilihan lain. Akhirnya, berdua mereka berhasil mengatasi situasi ketika hendak pergi. Martin dan Alisa tiba, melihat semua anak buahnya kalah. Ayah dan anaknya yang licik berusaha merayu, tetapi James tidak tergoda. Ia mengajak Darnielle pergi dari sana naik kapal sekoci. Karena tidak mungkin bernegosiasi secara halus, Martin terpaksa memerintahkan bodyguard-nya menodongkan pistol. Untungnya James ingat bahwa tadi siang Russell memberikan pistol kepadanya, dan ia langsung menodong balik mereka. Di tengah ketegangan, Darnielle kesal karena semuanya hanya bermain todong-todongan, tapi tidak ada yang berani menembak. James menjelaskan bahwa saat ini ia sedang memperlambat waktu sebelum kedatangan polisi. Mendengar ucapan James, Martin bingung. Bagaimana mungkin polisi datang ke tengah laut? Namun, tidak lama kemudian, polisi benar-benar tiba. James memberitahu bahwa sebenarnya sejak tadi alarm di kakinya menyala, karena ia berada di laut perbatasan Amerika. Look at you, man! I know. Where you going? Setelahnya polisi memeriksa barang bukti, dan melihat data-data di komputer, komplotan Martin ditangkap. James juga resmi dibebaskan. Dan saat itu, James bersyukur, karena untung saja ia membawa pistol yang diberikan Russell. Tetapi, ketika polisi melihat pistol di tangan James, mereka segera menangkapnya lagi karena memiliki senjata ilegal dan dianggap melanggar undang-undang. James kemudian dipenjara selama 6 bulan. Untungnya, berkat pengalaman sebelumnya, dia sudah bisa bertahan hidup di dalam penjara. Ketika ada narapidana yang mencoba mengganggu James, dia tidak takut untuk melawan. Selain itu, sejak puluhan hari bersama, James dan Darnielle menjadi teman baik. James juga telah berinvestasi di tempat pencucian mobil Darnielle. Dengan keyakinan bahwa sahabatnya itu pasti bisa membuat bisnisnya sukses. Bulan demi bulan berlalu, sesuai harapan, bisnis Darnielle terus berkembang pesat. Sekarang, usahanya telah pindah ke lokasi yang jauh lebih besar, dan menggunakan mesin otomatis. Akhirnya, hari kebebasan James pun tiba. Di luar, ternyata Darnielle telah menunggu dengan senang. Darnielle memeluk James dan mengantarkannya pulang.